Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan website. Dan website itu memang ada dua tipe. Yang pertama adalah website yang statis. Yang selanjutnya adalah website yang dinamis. Nah, website statis ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Untuk membuat website statis itu sebenarnya ada banyak tools, tapi banyak juga bahasa pemrograman seperti HTML, itu yang kita gunakan untuk membuat website statis. Bedanya adalah dengan website yang dinamis, website statis itu adalah murni pengkodean di dalamnya yang tidak memiliki database gitu. Jadi konten-konten atau dokumen-dokumen dan tampilan yang ada di web statis itu tidak berubah-ubah setiap saat. Dia tidak memiliki halaman administrator seperti blog gitu misalkan atau CMS yang lain yang punya halaman administrator untuk mengupdate berita-berita yang ada di tampilan depan web. Tapi website statis itu konten dan isinya dia tidak sering berubah karena ketika mau merubah dia harus merubah struktur codingnya atau merubah tampilan-tampilan yang ada di belakang website tersebut. Nah, kali ini kita akan coba membuat website statis dan saat ini untuk perkembangan web sudah sangat besar sekali, bahkan dengan web browser kita sudah banyak melakukan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kita memakai aplikasi khusus diinstal di komputer kita, tapi sekarang sudah bisa berjalan sebagai services yang ada di web browser. Nah, banyak orang memanfaatkan web-web statis ini untuk informasi yang sifatnya stabil, dia tidak berubah-ubah seperti landing page atau profil perusahaan atau profil diri kita, bahkan itu kita bisa membuatnya melalui website dengan tipe website statis. Nah, kali ini kita akan coba untuk membuat website statis dengan aplikasi yang sudah disediakan. Nah, ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memberikan kita tools untuk membuat website statis. Ada yang pakai Google Sites, terus kemudian ada pakai Site 123, ada Wix.com yang banyak banget. Tapi kali ini kita coba pakai aplikasi yang umum digunakan untuk editing via web browser itu canva.com. Nah, dengan Canva ini banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah untuk membuat website. Baik, kita akan coba untuk membuka Canva yang kita miliki. Baik, kita buka web browser. Kemudian di web browser ini teman-teman akan menemukan satu buah ini ya URL untuk kita masukkan alamatnya. Silakan ketikkan saja canva.com. Nah, kemudian akan muncul beberapa interface seperti ini. Ini banyak banget untuk kita bisa ngebuat desain seperti poster di sosial media dan lain-lain. Kalau kita lihat Canva ini memang dia akan basis bekerja dengan menggunakan template. Jadi rekan-rekan sudah lebih mudah gitu, tidak perlu membuat dari nol, tapi dengan menggunakan template yang jumlahnya sangat banyak sekali itu kita bisa memasukkan konten-konten yang kita miliki. Nah, untuk membuat website itu ada beberapa pilihan di depan. Ini untuk papan tulis, presentasi, ini untuk tampilan di sosial media, kemudian ada video, ada produk cetak, kemudian ada situs web. Nah, untuk membuat website statis, yang kita perlukan adalah template dari situs web. Karena itu kita klik situs web. Nah, di sini banyak sekali nih. Kita ada pilihan untuk membuat website portofolio, misalkan situs web, portofolio, atau mau ada acara nantinya, mau ada seminar, mau ada conference, atau mau ada acara nikahan, kita bisa buat situs web acara. Kita juga bisa membuat situs web pendidikan, retail, dan banyak sekali yang bisa kita buat di sini. Ya, kita kan contohkan satu untuk membuat situs web portofolio misalkan. Nah, ini sudah ada contohnya kalau ke bawah. Ini basisnya template. Ini web bisnis seperti ini contoh-contohnya. Ya, kemudian untuk membuat website portofolio kita juga bisa melihatnya seperti ini. Ya, kemudian dan seterusnya. Kita akan coba buat sampel untuk website web bisnis. Nah, di sini kita akan coba mengenalkan bisnis kita dengan menggunakan website. Nah, ini ada
banyak pilihan. Sebenarnya kita coba pilih salah satu. Saya coba pilih yang tengah. Apakah template-nya hanya ini? Tentu tidak. Di sini akan banyak sekali template-template yang bisa kita terapkan di website kita nantinya. Ini ada sampel, kemudian nah ada contoh-contoh seperti ini bisa kita buat. Kemudian kalau kita ingin menerapkan, itu kita terapkan semua halaman, contohnya. Baik, nah nanti kita punya halaman seperti ini. Jadi dia di scroll ke bawah untuk kita bisa melihat seluruh halaman yang ada di website tersebut. Nah ini tinggal kita edit dan kita rubah-rubah isinya. Jadi ini banyak sekali. Jadi kalau di sini ada tertera 1 dari 6, berarti dia ada 6 halaman. Kemudian ada kafe ini cuma 1 halaman. Kemudian ini 1 dari 8, artinya ada 8 halaman. Kita coba contoh yang banyak deh. Nah ini halamannya, apa saja halaman yang ada di sana, kemudian kita bisa terapkan semua halaman. Nah nanti ini ganti semua halaman, kita lihat nanti seperti ini bentuknya. Jadi ke bawah, itu kita scroll ke bawah. Nah kemudian ini kita tinggal ganti. Misalkan kita punya perusahaan untuk pembuatan website namanya Justek misalkan. Nah, kemudian masuk ke era digital. Mari membuat website untuk bisnis Anda. Nah, ini tampilan depan. Kemudian kita bisa letakkan apa saja di sana, banyak sekali yang bisa kita letakkan. Di sini ada elemen, tentunya ini adalah gambar-gambar yang kalau kita ingin input itu ada di dalamnya. Misalkan saya ingin ada gambar gedung, building misalkan, kemudian saya klik. Nah ini ada gambar-gambar gedung yang bisa kita manfaatkan. Nah kita akan ganti misalkan gambar ini dengan video yang ada di sini, misalkan yang sudah ada di template-nya. Kita tinggal letakkan, kemudian yang ini bisa kita hapus. Ya akan hampir seperti itu. Nah kemudian apakah background-nya bisa diganti warna? Ini tentu saja bisa. Ini kita bisa pilih warna-warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Warna putih misalkan, atau warna merah, warna abu-abu, hijau, dan seterusnya. Itu kita bisa pilih. Tapi untuk mengseragamkan kita pakai hitam karena seluruh halamannya ini berwarna hitam. Nah itu caranya, jadi tinggal ganti tulisannya. Kemudian jika ada elemen yang ingin dimasukkan, ini banyak sekali mulai dari gambar, kemudian ada foto, video. Ini kalau kita lihat semua elemen dari video, ini juga tertera di sana gitu. Ini bisa kita ganti dengan cara meng-delete, menghapus, kemudian kita tarik foto yang video yang sudah ada ini ke sini, ke halamannya saja gitu. Jadi kayak buat PowerPoint mudah banget. Nah, seperti ini. Masuk ke era digital, mari membuat bisnis dengan Anda. Nah, kemudian ini tampilannya seperti sliding, jadi dia akan di slide kemudian masuk ke halaman selanjutnya. Bagaimana untuk melihatnya? Di sini ada pratinjau. Ini kalau kita klik pratinjau, nah ini seperti tampilan websitenya seperti itu. Kemudian ini kalau kita scroll ke bawah, nah ini sudah ada tampilan-tampilan yang akan dibuat. Kemudian ini kalau tampilan handphone, kemudian ini kalau tampilan seluler di handphone. Nah, kalau yang tadi di web pakai ini, kalau yang ini di handphone. Ini dengan navigasi atau tanpa navigasi, nanti ada navigasinya di sini untuk bisa dibuat. Oke. Kemudian kalau ingin mengedit lagi, kita tinggal pilih edit design. Nah, ini udah masuk lagi ke area-area pengeditan. Kemudian kita juga bisa memasukkan gambar yang kita inginkan dari laptop kita atau dari handphone kita dengan cara pilih unggahan. Nah ini ada beberapa gambar, jadi gambar ini kita bisa upload dengan cara unggah gambar atau video. Gitu. Jadi ini saya punya Indep nama perusahaannya, saya tinggal klik,
ini sudah saya upload sebelumnya. Kemudian ya ini kita bisa rubah-rubah lagi ataupun kita ingin mendelete komponen-komponen lainnya. Oke. Kita tambahkan elemen kotak misalkan. Nah, ini elemen-elemen yang bisa kita tambahkan. Ini seperti ada animasi, kemudian ada kotak dan lain sebagainya. Saya ingin tambahkan komponen ini. Seperti ini. Oke, nah kemudian ada yang berbayar atau tidak sebenarnya. Kalau ada logo seperti ini ada semacam mahkota ya, itu berarti logo tersebut berbayar. Nah ini kita bisa tambahkan yang tidak berbayar, yang gratis. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita ingin menambahkan teks. Ini misalkan saya taruh nomor handphone. Oke, kemudian kita bisa rubah warna dari teks. Kita bisa juga rubah ukuran dari teks. Kemudian kita juga bisa merubah font dari teks tersebut. Kita tinggal memilih font apa yang kira-kira sesuai nanti dengan ketikan kita. Oke, seperti ini. Ini sebagai sampel, jadi rekan-rekan semua bisa menerapkan inspirasinya maupun kreativitasnya pada setiap halaman yang ada di web tersebut. Kemudian ketika ingin menambahkan halaman, ini kita cukup tambah halaman seperti ini, nanti akan diberikan halaman kosong, dan kita bisa menerapkan berbagai macam elemen, kemudian teks, kemudian kita juga bisa menambahkan video dan seterusnya melalui halaman unggahan atau melalui elemen. Dapat juga kita ambil dari template. Kita untuk halaman terakhir ini kita beri template seperti ini. Kita ambil yang satu saja template-nya. Oke, yang ini. Nah, kemudian ini deh, kita tarik satu. Nah, template-nya akan jadi satu seperti ini. Nah, ini dengan menggunakan templating maupun komponen yang ada. Nah, kemudian bagaimana untuk melakukan sharing dari website yang kita punya, itu kita tinggal pilih bagikan, kemudian kita pilih situs web yang dipublikasikan ke web. Kalau sudah silakan dilanjutkan. Nah, ini nanti adalah nama situs webnya. Kita akan rubah URL-nya. Ini terlalu panjang, saya akan buat choose tag misalkan. Oke, kita publikasikan dengan nama website tersebut. Ini disiapkan desainnya. Nah, kalau sudah kita tinggal salin, situs webnya sudah tersedia, kemudian kita bisa paste di sini misalkan. Ya, websitenya sudah jadi gitu. Jadi ini sudah berbentuk website dan bisa dilihat. Jadi ini web statis. Kita bisa mempublikasikan diri kita, profil perusahaan kita menggunakan website tersebut. Kalau ini dirasa cukup panjang nama websitenya, kita bisa pakai URL gratis. Di sini ada Tiny URL mungkin. tinyurl.com ini untuk mengkustomisasi URL. Jadi kalau kayaknya kepanjangan deh ini, maka kita bisa taruh aja dia di Tiny URL, nanti kita paste di sini. Kemudian kita make Tiny URL.
Nah, ini bisa kita customisasi. Nah, kemudian ini bisa kita share atau kita copy. Tapi kalau mau pakai link ini juga nggak apa-apa. Kita bisa berikan ini option dari kita. Nah, ini sama juga. Dia akan lari ke belajar 01 My Canva site. Choose tag. Nah, ini URL yang kita bisa bagikan. Nah, ini tata cara untuk membuat website dengan Canva. Jadi cukup mudah sekali. Rekan-rekan cukup membuka canva.com, kemudian nanti pilih situs web, dan di situ disediakan banyak sekali template yang bisa kita edit atau kita buat sendiri melalui blank dokumen. Jadi kalau mau dipakai blank dokumen juga nggak apa-apa. Jadi dari nol kita untuk membuat websitenya. Tapi akan lebih mudah kalau sudah ada template sehingga kita bisa merubah-rubah atau mengedit dengan inspirasi yang sudah diberikan oleh canva.com. Nah, ini misalkan sampel untuk membuat template pernikahan. Nah, ini banyak sekali. Kita bisa terapkan untuk melakukan editing terhadap gambar-gambar tersebut. Baik, berikutnya adalah praktikum. Silakan rekan-rekan untuk membuka canva.com dan buat website semenarik mungkin. Dicukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.